Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara mengalami masalah pergumulan, entah itu masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, atau masalah apapun juga. Mari kuatkan hati kita, percayalah bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuatkan iman kita, karena iman kita itulah yang akan meraih mujizat daripada Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini keluar dari hati kita yang paling dalam. Yesus jawaban dalam hidup kami. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang kami perlu, yang ku perlu. Kaulah tabib kami Tuhan, tabib pembaptis juru selamatku, bersamaku. Oh haleluya, oh haleluya. Harapanku, oh haleluya, oh haleluya, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah Jehovah Rafa Allah yang menyembuhkan, Engkau Jehovah Jireh Allah yang menyediakan, Engkau Jehovah Shalom sumber damai sejahtera dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami sampai ke hadirat-Mu sebagai dupa yang harum dan berkenan di hadirat-Mu. Berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hati-Mu kepada kami saat pagi hari ini, dan hati kami siap untuk mendengarkannya. Lakukan kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita diberi kesempatan sama Tuhan untuk kita boleh beribadah, walaupun mungkin dengan cara yang berbeda ya Bapak Ibu Saudara ya. Kami tadi sebenarnya juga ingin siarannya dari gereja, kan tetapi akses sudah ditutup, jadi tidak bisa ya Bapak Ibu Saudara. Jadi siaran kami lakukan dari rumah. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita, karena Tuhan kita tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dan saya percaya anugerah Tuhan turun buat setiap kita tanpa terkecuali. Dan pagi hari ini juga berbeda. Biasanya Pak Yusuf berkhotbah, Pak Yusuf memimpin pujian. Sebenarnya saya sudah merayu Bapak Ibu Saudara untuk saya tetap pimpin pujian Pak Yusuf yang bawa firman, tapi ternyata tidak berhasil ya. Tidak apa-apa ya. Tidak akan mengurangi sukacita kita pagi hari ini. Mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya awali dengan sebuah cerita. Cerita ini saya senang sekali menggunakannya untuk sebuah ilustrasi, apalagi juga untuk mengajar anak-anak sekolah minggu. Saya senang sekali ya. Cerita ini sebenarnya cerita fabel ya, dan ini fiksi, artinya tidak benar-benar terjadi, tetapi ini ada sebuah
maknanya yang kita bisa ambil bersama ya. Alkisah diceritakan ada seekor ular dan seekor ular yang berteman baik ya. Jadi ada ular, ada ular. Nah, suatu hari si ular ini bermain di dekat rumahnya Pak Tani ya, bermain di rumahnya Pak Tani, dan akhirnya dia melihat bahwa Pak Tani ini punya banyak sekali unggas, peliharaan ayam gitu ya. Pak Tani itu punya banyak ayam. Nah, ular ini begitu apa ya istilahnya itu senang sekali karena dia menemukan sebuah gudang makanan yang begitu banyak, yaitu di rumahnya Pak Tani. Nah, akhirnya dia merencanakan akan mencuri beberapa ayamnya Pak Tani. Dia melihat ketika Pak Tani ini lemah, maka dia akan segera datang dan mencuri ayamnya Pak Tani. Nah, selain ular, ada juga ulat. Ulat ini juga bermain di kebunnya Pak Tani. Nah, ketika dia bermain di kebunnya Pak Tani, dia melihat bahwa Pak Tani ini menanam cabai, ya, menanam cabai dengan daunnya yang pedas, yang sedap seperti itu. Dan akhirnya si ulat ini senang sekali karena dia juga mendapatkan apa istilahnya gudang makanan juga, karena dia akan bisa makan daun cabai yang pedas, yang sedap, dan itu pasti sangat menyenangkan sekali. Nah, akhirnya si binatang berdua ini, si ulat dan si ular, mereka menggunakan kesempatan yang ada ya. Si ular langsung mengambil makanannya, dia mencuri ayamnya Pak Tani dan hap gitu ya, sekali caplok dia langsung kenyang dan akhirnya dia bersembunyi. Si ulat pun juga begitu, dia makan banyak-banyak daun cabai itu. Wah, dia sangat senang dan sangat menikmati. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, hari berlalu dan akhirnya Pak Tani ini melihat dia jumlahnya berapa ya, ayamku kok semakin hari berkurang ini. Wah, dia marah, dia cari-cari, wah kemana ini ayamku ini. Akhirnya dia pergi ke kebun juga. Waduh, tanaman lombokku juga seperti itu. Ini kok kriwik-kriwik semua. Wah, pasti si ulat ini bikin gara-gara ini. Wah, dia marah Bapak Ibu Saudara. Akhirnya ketika ulat masih bersembunyi di bawah daun lombok itu, dia mendengar Pak Tani sumpah serapah ya. Pak Tani ini mengancam kalau dia bisa menemukan ular yang memakan ayamnya dan juga bisa menemukan si ulat yang memakan daun lomboknya, maka Pak Tani ini akan membunuh dua binatang itu. Wah, dia bunuh gitu ya. Akhirnya si ulat ini dengan pelan-pelan dia mencari si ular, di mana si ular berada. Dan akhirnya ketemu Bapak Ibu Saudara ya, ketemu dan dia ngomong sama si ular, ular bahaya lo. Kamu tahu nggak, si Pak Tani itu marah karena kamu ngambil ayamnya. Pak Tani juga marah karena aku makan daun lomboknya. Nah, akhirnya si ular ini ketakutan. Waduh, terus apa yang terjadi? Ya sekarang Pak Tani sudah membuat jebakan. Kamu kalau ke sana pasti akan kena jebak, kamu akan kena tangkap, gitu ya. Dan si ular ini ketakutan. Si ular juga. Si ular tanya si ular, terus kamu gimana? Aku juga takut. Aku nggak berani ke sana lagi. Tapi nanti kita lapar. Wah. Akhirnya mereka berunding dan si ular ini dapat ide. Wah. Ular langsung bilang gini, oke tunggu ya. Aku harus berubah bentuk supaya aku ini tidak dikenali sama Pak Tani. Singkat cerita, si ular ini masuk ke dalam lubang sebuah pohon. Wah, si ular nunggu lama sekali. Sehari tidak keluar, 2 hari tidak keluar gitu ya. Dan akhirnya hari ketiga, si ular ini mau keluar. Ya. Dan si ular sudah tidak sabar. Dia ingin lihat perubahannya si ular itu jadi apa. Akhirnya betul, si ular keluar dengan tersenyum dari lubang kayu itu. Dan kulitnya berkilat-kilat gitu ya, semakin bagus. Wah, dia tertawa, tersenyum, dia ngomong sama si ulat, halo si ulat, gimana perubahanku? Kamu lihat kan, aku sekarang sudah berubah, aku sudah mengganti kulitku dengan kulit yang baru. Pak Tani tidak akan mengenali aku. Tapi si ulat kecewa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena si ulat melihat, oh
Lah itu kan tetap kamu ular kan tetap makannya ayam juga. Nggak ada yang istimewa, nggak ada yang berubah. Kamu makan daging, kamu sekarang juga jadi ular yang sama, tidak ada perubahan apapun. Coba lihat ya, sekarang aku mau berubah. Ini perubahanku. Ya, akhirnya si ular ini segera naik di batang pohon dan dia berdiam diri di situ. Sehari 2 hari, akhirnya dia berubah menjadi kepompong. Kemudian hari berganti hari lagi, kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, akhirnya kupu-kupu yang cantik ini terbang menemui si ular dan berkata, "Halo ular, lihat ini loh perubahanku. Kalau dulu aku ini ular tukang makan daunnya, lomboknya Pak Tani, sekarang aku berubah. Aku nggak lagi merugikan Pak Tani, tapi aku sekarang membantu Pak Tani penyerbukan sehingga tanaman Pak Tani bisa berbuah, bisa panen dengan lebih banyak. Perubahan seperti ini yang aku mau, bukan perubahan seperti kamu. Kamu cuma ganti kulit, dari ular keluar lagi kamu tetap ular. Nggak ada ubahnya, nggak ada perbedaannya. Tapi aku ini loh, dari ular berubah menjadi kepompong dan sekarang jadi kupu-kupu yang cantik. Dulu Pak Tani pasti melihat aku akan jijik, geli. Tapi sekarang kalau lihat aku pasti akan senang. Karena aku berubah menjadi binatang yang sangat indah." Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita tadi adalah sebuah gambaran di mana kita pun juga mendapati banyak hal yang sama. Orang Kristen, orang percaya Tuhan selalu identik dengan yang namanya perubahan. Dari yang dulu gak kenal Tuhan, akhirnya sekarang kenal Tuhan, jadi orang percaya. Dan semua orang yang percaya pasti yang dicari adalah yang namanya perubahan hidup. Akan tetapi yang banyak kita temui, yang banyak kita jumpai adalah perubahan yang dialami seperti ular. Di mana si ular ini dia masuk ke lubang pohon, dia keluar lagi, dia hanya ganti kulit, dia hanya ganti pakaian saja. Padahal sebenarnya dia tetap ular yang suka makan ayam. Tidak ada bedanya, dia tetap ular, sama. Ada banyak anak-anak Tuhan, dia sudah percaya Tuhan, dia menerima Tuhan dalam hidupnya, tetapi hidupnya tetap sama, tidak mengalami perubahan. Hanya statusnya yang berubah, dari bukan orang Kristen jadi orang Kristen, dari bukan orang percaya jadi orang percaya, tapi hidupnya tetap sama saja. Nah, perubahan yang diharapkan terjadi dalam diri orang percaya adalah perubahan seperti gambarannya ulat tadi. Ulat yang makan daun, yang merugikan petani, yang menjadi hama, berubah menjadi ulat yang memberkati. Jadi bentuknya juga berubah jadi indah. Dia disukai anak-anak, disukai banyak orang, karena sayapnya, bulu-bulunya semuanya indah. Dan dia tidak lagi menjadi hama, tetapi dia membantu petani dalam pertaniannya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, perubahan seperti apa yang kita miliki dalam hidup kita? Kita akan belajar pagi hari ini dari sebuah cerita, sebuah kisah, bagaimana orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, itu mengalami perubahan yang nyata dalam kehidupannya. Mari bersama-sama kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku,
Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Sebuah cerita yang luar biasa sekali, karena ini adalah mukjizat pertama yang kita temukan yang dilakukan oleh para murid setelah mereka itu dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu di loteng Yerusalem, ya, di atas loteng Yerusalem. Di pasal yang kedua nanti Bapak Ibu sudah bisa baca bagaimana mereka ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini ada dua rasul, yaitu Yohanes dan Petrus. Yohanes dan Petrus ini mengalami perubahan dalam kehidupan mereka yang luar biasa. Dan yang saya mau soroti adalah perubahan yang dialami oleh Petrus. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama Petrus ini dipanggil Tuhan dari seorang yang punya pekerjaan seorang nelayan. Ya, saya pernah mendengar seorang dosen yang mengajarkan bahwa di Yahudi itu model orang belajar itu mereka ya dari belajar kitab-kitab Taurat, kemudian juga yang terakhir itu kalau mereka ini sudah selesai, mereka akan diajak tinggal hidup bersama dengan rabi. Nah, sehingga mereka pada akhirnya juga akan menjadi rabi. Tetapi kalau mereka ini istilahnya itu tidak lulus gitu ya, mereka akan dikembalikan ke orang tua mereka dan mereka akan memiliki pekerjaan seperti orang tua mereka. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Simon Petrus itu orang tuanya juga seorang nelayan, dia juga jadi nelayan. Kita bisa katakan bahwa sebenarnya dia juga dalam pendidikan kurang berhasil. Akan tetapi yang luar biasa lagi, kita melihat di dalam Alkitab, Petrus ini juga melakukan sebuah kesalahan yang mungkin tergolong besar ya. Kenapa? Karena dia menyangkal Tuhan. Dia menyangkal kalau dirinya itu mengenal Tuhan. Dan yang dilakukan oleh Petrus ini tidak cuma sekali Bapak Ibu, tapi Petrus ini menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Kita lihat bahwa kesalahan yang dilakukan Petrus ini sebenarnya tidak sederhana. Tetapi yang kita temukan adalah bahwa ketika Petrus ini mau bertobat, dia mengakui kesalahannya, dan akhirnya dia juga bergabung dengan rasul-rasul yang lain. Mereka berkumpul bersama di loteng Yerusalem pada waktu itu luar biasa. Mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan yang kita lihat adalah perubahan hidup yang nyata. Petrus dari seorang yang tidak bisa, yang tidak berani mengakui imannya, tidak berani mengaku bahwa dia itu mengenal Tuhan Yesus, berubah menjadi orang yang penuh dengan keberanian. Dia yang penuh dengan ketakutan, tidak berani mengaku kenal Tuhan Yesus, diubah Tuhan ketika dia sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara nanti bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-14, saya akan bacakan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Petrus dalam kisah ini, dia tampil antara teman-temannya yang pada waktu itu diperkirakan sekitar 120 orang Bapak Ibu Saudara. Dan Petrus ini dengan berani dia tampil dan dia berkhotbah kepada banyak orang. Dari orang yang awalnya tidak punya keberanian, dari orang yang awalnya takut untuk mengaku mengenal Yesus, takut mengaku bahwa dia adalah
diubah Tuhan menjadi orang yang begitu berani, luar biasa memberitakan firman Tuhan, bahkan berani berdiri berkhotbah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sungguh perubahan yang luar biasa dialami oleh Petrus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, juga kita melihat Yohanes, ya, dia memang adalah murid yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Yohanes ini juga mengalami perubahan dalam hidupnya. Perubahan apa Bapak Ibu Saudara? Dia mengalami perubahan dari orang yang hidupnya ini dipakai Tuhan, jalan yang begitu dekat dengan Tuhan, ya, bahkan dikatakan dia adalah murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita melihat Petrus ini pernah melakukan kesalahan, ya Bapak Ibu, ya. Dia menyangkal Tuhan. Dan mungkin juga di depan teman-teman yang lain, rasul-rasul yang lain, Petrus ini mungkin secara psikologisnya juga terganggu, gitu loh ya. Karena coba kita bayangkan, seandainya saya ini Petrus, ya, saya Petrus, saya pernah menyangkal kalau saya kenal Tuhan. Kemudian setelah itu saya pasti akan malu untuk berkumpul dengan teman-teman yang lain. Rasanya malu. Kenapa malu? Ya kalau saya pernah menyangkal Tuhan kok. Saya pernah bilang, saya enggak kenal. Padahal Petrus itu orangnya berapi-api. Tuhan tanya aja Petrus, menurut orang siapa aku ini? Ya dia bilang, kok itu Elia Tuhan dan sebagainya. Kemudian Tuhan tanya, kalau menurut kamu aku ini siapa? Petrus ini dengan berani berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, di depan teman-temannya dia berani ngomong begitu. Tapi ketika Tuhan Yesus ini ditangkap, Petrus tidak punya keberanian untuk mengakui dia. Dan saya percaya Petrus pun akhirnya mungkin ada rasa malu juga untuk kumpul dengan rekan-rekan rasul yang lain. Tapi hebatnya Yohanes, ya, dia bisa mengampuni Petrus. Dia bisa menerima Petrus. Walaupun Petrus ini pernah melakukan kesalahan, walaupun Petrus ini pernah mengalami kegagalan dalam imannya, tapi Yohanes mau menerima dan mengampuni. Ini dua contoh yang kita bisa pelajari dari ayat ini Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hidup mereka berubah. Dari orang yang menyangkal Tuhan, dari orang yang tidak punya keberanian untuk mengakui Tuhan, diubah Tuhan sedemikian rupa menjadi orang yang penuh keberanian memberitakan firman, berani bersaksi. Bahkan akhir hidupnya kita tahu bagaimana akhir hidup para murid. Juga akhir hidupnya Petrus, akhir hidupnya Yohanes. Mereka tidak lagi takut memberitakan Injil. Mereka begitu yakin akan keselamatan mereka, akan kepastian keselamatan yang mereka miliki. Dan mereka tidak takut. Bahkan Yohanes memberi teladan kepada kita, di mana Yohanes itu bisa mengampuni saudaranya yang pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 10 hari ke depan ini kita juga berdoa. Kita percaya bahwa kita dipenuhi Roh Kudus itu harus hari demi hari, ya. Jadi Roh Kudus itu memenuhi setiap kita, mengurapi kita, membaptis kita itu 1 kali dalam hidup kita. Tetapi dipenuhi Roh Kudus itu harus setiap hari dalam hidup kita. Dan kita pun juga harus dipenuhi Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita pun juga mengalami perubahan hidup seperti Petrus dan Yohanes. Makanya kita bisa melihat bahwa seperti peribahasa, ya, buah itu dikenal, pohon itu dikenal melalui buahnya. Itu pohon apa, namanya pohon apa, dilihat dari buahnya. Sama, pengikut Kristus, orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, orang yang dipenuhi Roh Kudus, akan bisa dilihat dari buah kehidupannya. Makanya seharusnya anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hidupnya pasti tidak akan penuh ketakutan. Dia pasti berani untuk berkata tentang kebenaran. Dia akan berani memberitakan Injil, memberitakan firman. Sekalipun mungkin ditolak, sekalipun mungkin mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, dia tidak takut. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hidupnya, memberi dia roh keberanian. Kemudian juga orang yang mengenal dia secara pribadi, yang hidupnya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dia pasti bisa mengampuni orang.
bukan perkara yang mudah Bapak Ibu Saudara. Memang gampang diucapkan, gampang diomongin, tetapi ini sangat sulit dipraktekkan. Tetapi orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, dia pasti bisa mengampuni orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari perubahan hidupnya Petrus, perubahan hidupnya Yohanes ini, supaya kehidupan kita pun juga boleh jadi berkat bagi banyak orang. Kita pasti pernah mendengar sebuah cerita seperti keluarga mendiang adik Sarah ya. Kita pernah mendengar sebuah kisah pembunuhan yang dilakukan oleh mantan kekasihnya sendiri dan juga sahabatnya sendiri. Ya, adik Sarah pada waktu itu dia dibawa dua temannya ini di dalam mobil dan sepanjang perjalanan itu disiksa, mulutnya disumpal dengan koran, disetrum berkali-kali sampai akhirnya meninggal dan dibuang. Akan tetapi yang istimewa dari kisah ini adalah ketika orang tuanya adik Sarah ini banyak diwawancarai orang, mereka berkata bahwa orang tua adik Sarah ini mengampuni pembunuh anaknya, bahkan bisa mengasihi pembunuh anaknya. Padahal adik Sarah ini adalah anak satu-satunya Bapak Ibu. Saya pernah mendengar kesaksiannya dan saya sendiri pun hanya dengar kesaksian saya ikut nangis loh. Kenapa? Karena orang tuanya ini juga menceritakan pedih hatinya seperti apa. Anak satu-satunya dibunuh orang gitu loh. Akan tetapi dia bisa mengampuni. Kenapa dia bisa mengampuni? Karena dia menyaksikan bahwa ketika dia di penguburan anaknya, di beberapa peristiwa yang dia sendirian, dia merasakan kehadiran Tuhan. Di mana Roh Kudus itu memenuhi kehidupannya, sehingga dia bisa memiliki kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak terukur, sehingga dia bisa mengampuni orang itu. Bahkan orang yang membunuh anak tunggalnya itu bisa diampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu luar biasa. Orang-orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, hidup mereka pun juga diubah. Dari orang yang dulunya suka menggerutu akan diubah Tuhan menjadi orang yang penuh dengan ucapan syukur. Orang yang bisa melihat sisi positif sekalipun dia mengalami hal-hal yang negatif. Bahkan dia bisa menerima apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang hidup hari ini sedang susah, sedang sulit. Kita melihat bahwa corona di mana-mana. COVID-19 ini hari demi hari semakin menggila Bapak Ibu. Ya, kemarin adik saya sempat share di grup sebuah gambar. Beberapa negara sudah mulai melandai, sudah mulai bangkit, sudah mulai pemulihan. Tapi di Indonesia itu gambarnya masih ruwet gitu ya. Dan saya geli juga melihatnya ya. Ya ini memang fakta, ini kenyataan yang terjadi. Ratusan orang setiap hari bertambah yang positif. Akan tetapi anak-anak Tuhan akan tetap bisa melihat semuanya dari kacamata yang positif. Bahkan kami mendengar beberapa kesaksian dari anak-anak Tuhan yang juga terkena virus ini, tapi mereka beda. Mereka bisa melihatnya dari hal yang positif. Bahkan mereka berkata bahwa ternyata Tuhan izinkan ini semua karena ada maksud Tuhan yang luar biasa. Ketika mereka diisolasi, mereka mendapat banyak pewahyuan. Mereka masih tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mereka masih bisa tetap bersaksi. Bahkan mereka menerima semua itu dengan ucapan syukur. Karena ada beberapa di antara mereka yang mereka nggak tahu kok bisa kena gitu. Akan tetapi di atas semuanya itu mereka tidak pernah menyalahkan Tuhan. Nah, orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, dia bisa memahami maksud Tuhan. Dan dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Nah, itu hal pertama Bapak Ibu Saudara yang kita bisa pelajari. Hal yang kedua, tapi kita bisa pelajari dari kisah ini, dari kisah orang yang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita baca ayatnya yang kita baca ayat yang ke-6 ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat yang ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Hal yang kedua adalah bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti
Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus akan menerima kuasa yang daripada Tuhan. Kuasa yang pertama adalah kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Ini hal yang luar biasa. Kita bukan lagi manusia biasa, tetapi manusia anak-anak Allah. Yang kedua adalah kuasa, yang artinya adalah benar-benar yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ini adalah mujizat. Mujizat menyertai mereka. Bahkan di bagian firman Tuhan dikatakan lagi, kalau engkau pergi memberitakan Injil, tanda-tanda ini akan menyertai. Menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Minum racun maut pun juga tidak akan binasa. Dan tanda-tanda yang lain lagi, mengusir setan dalam namaku dan sebagainya. Itu kata firman Tuhan. Dan ini digenapi Bapak Ibu Saudara. Setelah para murid dipenuhi kuasa Roh Kudus, bahkan sampai dengan hari ini, mujizat itu menyertai pemberitaan Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita, kalau kita ini dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka kuasa Tuhan itu pun juga akan diberikan kepada kita. Bukan untuk show, bukan untuk kebanggaan pribadi, bukan. Tapi sekali lagi, untuk menjadi saksi Kristus. Orang lumpuh ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bahwa dia lumpuhnya sejak lahir. Dia datang ke pintu gerbang indah pun digotong sama orang. Dia tidak bisa jalan sendiri. Akan tetapi ketika dia ini berjumpa dengan Petrus dan Yohanes, ini menjadi sebuah titik awal hidup yang luar biasa buat orang lumpuh ini. Orang lumpuh sejak lahir pun oleh kuasa Tuhan bisa disembuhkan. Bahkan dikatakan di ayatnya yang ke-7 itu jelas dikatakan di situ ya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Perhatikan, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Proses kesembuhannya itu terjadi, mengalir dari kaki dan mata kakinya jadi kuat, dan orang lumpuh ini bisa berdiri dan berjalan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mujizat itu akan diberikan kepada kita kalau kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya hal-hal yang ajaib pun juga akan kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat YouTube ya, itu banyak sekali penyembuhan-penyembuhan yang terjadi saat KKR, kesembuhan rohani, banyak orang disembuhkan. Saya juga pernah melihat sendiri bagaimana orang datang dengan tangan yang tidak bisa digerakkan, tapi ketika dia memuji Tuhan, tiba-tiba tangannya sembuh. Ada yang datang dengan penglihatan yang tidak bisa melihat, dia boleh pulang dengan mata yang terbuka. Bahkan mujizat-mujizat pun juga menyertai pelayanan kami ketika awal kami buka pelayanan di Kalisan. Ada orang yang sudah muntah darah, sudah hampir meninggal, sudah dikerumuni banyak orang masyarakat waktu itu. Tapi begitu dia didoakan, mujizat kesembuhan bisa terjadi. Bahkan secara pribadi pun kita juga harus mengalami. Kalau kita dipenuhi kuasa Roh Kudus, ketika kita sakit pun kita percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Saya waktu kecil mengalami mujizat bagaimana saya ini ada amandel, itu dioperasi Tuhan dengan luar biasa. Didoakan sembuh, amandelnya hilang sampai dengan hari ini. Ya, suami saya bocor jantungnya dan akhirnya mengalami mujizat juga, jantungnya bisa tertutup dengan sempurna, bahkan hidup sampai dengan hari ini. Ibu saya sendiri ketika dia belum mengenal Tuhan, ya, dia belum mengenal Tuhan, dia sakit kena tumor kandungan, hampir dioperasi, tapi luar biasa, ya Bapak Ibu Saudara, dia mengalami mujizat Tuhan, dioperasi sendiri oleh Tuhan. Dia disembuhkan, tumor kandungannya diangkat tanpa operasi. Dan sampai hari ini percaya menerima Tuhan dan hidupnya diberkati Tuhan.
mujizat-mujizat itu pun juga saya percaya buat setiap kita yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus pasti terjadi. Apalagi ketika kita sedang memberitakan Injil. Firman Tuhan katakan kuasa itu akan menyertai kita dan kita akan jadi saksi Tuhan. Kita memberitakan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Dan itu terjadi juga di dalam kehidupannya Petrus, kehidupannya Yohanes. Mereka jadi berkat. Kuasa yang dari Tuhan itu memenuhi mereka. Sehingga mereka mendapatkan anugerah dan mujizat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Itu hal yang kedua yang kita boleh pelajari, bahwa orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, hidupnya pun juga dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Saya juga banyak mendengar kesaksian dari jemaat. Bagaimana mereka mengalami kuasa dan mujizat Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Karena saya percaya Roh Kudus bekerja tidak pernah memandang orang, tapi dia melihat kepada hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hal ketiga Bapak Ibu Saudara kita bisa pelajari adalah, mari kita lihat bersama-sama di ayatnya, kembali ya, di ayatnya yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Hal ketiga Bapak Ibu Saudara kita pelajari adalah bahwa orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia juga dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Kita melihat di cerita ini adalah peristiwa pertama mujizat yang dilakukan para rasul setelah mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus. Dan banyak yang saya sendiri juga berpikir, saya melihat bahwa Yohanes dan Petrus ini kan belum berpengalaman gitu ya. Beda kalau orang udah pengalaman tuh kan biasa pengalamannya juga bermain gitu ya. Ketika dia menghadapi masalah, oh biasanya saya begini, oh biasanya saya begitu gitu. Jadi udah ngerti apa yang harus dilakukan gitu ya. Tetapi ini kan baru pertama kali. Petrus dan Yohanes ini kan baru pertama. Dan mereka ini langsung ngerti apa yang harus dilakukan. Mereka itu bisa tahu bahwa hal utama yang dibutuhkan orang lumpuh itu sebenarnya bukan emas, bukan perak, tapi kesembuhan. Dikatakan di situ emas dan perak aku nggak punya. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau biasanya orang minta-minta itu nggak akan minta emas, nggak akan minta perak ya. Tapi biasanya orang ngasih apa? Uang receh, uang kecil gitu ya. Dan saya percaya Petrus Yohanes adalah uang gitu loh. Tapi mereka berkata, "Emas perak nggak ada padaku. Tapi apa yang kupunya aku beri." Dia bisa tahu persis apa yang dibutuhkan si lumpuh ini. Bukan harta, bukan emas, bukan perak, tapi mujizat kesembuhan yang lebih diperlukan. Dia bisa ngerti yang dilakukan. Ketika dia hanya berbicara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkitlah, berjalanlah. Ini peristiwa pertama loh, mereka ini mujizat pertama. Belum ada pengalaman, belum ada doktrin, belum ada cara, belum ada buku yang mereka baca, belum ada orang yang mendidik mereka. Tapi ketika mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hikmat Tuhan itu ada atas mereka. Mereka bisa tahu apa yang harus dilakukan. Mengerti kehendak Roh Kudus itu seperti apa, kehendak Tuhan seperti apa yang harus mereka buat, apa yang harus mereka lakukan. Mereka bisa tahu. Orang-orang dipenuhi kuasa Roh Kudus, mereka punya hikmat yang sedemikian. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Seringkali kalau kita lihat orang, itu selalu lihat kebutuhannya ya pasti duit lah, uang. Gitu ya. Makanya seringkali kita mengidentikan orang diberkati aja mesti dari uang, dari kekayaan. Tapi sebenarnya itu
Secara pribadi saya pun menganggap itu hal yang keliru. Karena apa? Bukan berarti orang kaya raya itu diberkati. Tapi orang yang diberkati adalah orang yang kebutuhannya itu bisa dicukupi, terpenuhi. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang nggak selalu fokus dengan kebutuhan. Tapi ada banyak orang juga fokus dengan keinginan mereka. Padahal kita tahu bersama yang namanya keinginan sampai kapanpun itu tidak akan pernah bisa terpuaskan. Keinginan satu terpenuhi pasti akan muncul keinginan yang lain. Tapi orang yang hidupnya diberkati adalah orang yang tahu bahwa kebutuhannya dipenuhi dan dicukupi oleh Tuhan. Dia tahu persis yang dibutuhkan dalam hidupnya. Dia punya keselamatan jiwa dan dia juga punya kebahagiaan dalam hidupnya. Petrus dan Yohanes ini memiliki hikmat yang luar biasa sampai bisa mengerti bahwa ternyata yang dibutuhkan orang ini adalah mujizat. Bahwa yang dibutuhkan orang ini sebenarnya bukan emas ataupun perak. Bahkan Petrus dan Yohanes ini bisa ngerti yang harus dilakukan itu bagaimana. Tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka. Wah nanti tidak terjadi gimana ya? Wah nanti kalau tidak sembuh gimana ya? Tidak. Mereka dengan yakin bertindak. Kan Roh Kudus menuntun mereka, mengarahkan mereka. Ada hikmat Tuhan yang menyertai mereka. Betapa bahagianya hidup kita kalau kita ini dipenuhi hikmat Tuhan. Kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita saat mengalami berbagai persoalan, berbagai masalah. Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa, kita pun juga mengalami banyak persoalan. Terkadang secara manusia kita juga bingung harus bagaimana. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Tetapi kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka Dia akan menuntun kita sehingga kita tahu harus bagaimana. Kesaksian dari salah seorang jemaat, ya. Waktu itu dia juga putus asa. Awalnya dia dipinjemi mobil bukaan sama saudaranya. Jadi pinjemi, kemudian dia mau jualan sayur. Minta didoakan di gereja dan mereka memulai jualan sayur. Modalnya juga pinjam, gitu ya. Beberapa hari jualan sayur rugi, terus rugi, pulang bawa sayur yang belum terjual. Dan mereka sampai akhirnya terlilit hutang yang begitu banyak. Utangnya banyak, gitu ya. Dan akhirnya anak Tuhan ini menjadi putus asa. Putus asa, aduh gimana ya, udah habis-habisan. Yailah, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke luar Jawa. Mereka ingin keluar Jawa, mereka ingin mencoba peruntungan di luar Jawa. Kenapa? Karena utangnya banyak. Suatu ketika dia pergi ke ladang dan sambil merenung gitu ya, habis ngurusi ladang, duduklah dia di bawah pohon pisang, Bapak Ibu. Duduk di bawah pohon pisang dan dia itu istilahnya apa ya? Melihat bahwa kok sudah berdoa, sudah ini menyerahkan kepada Tuhan, tapi kok usahanya nggak berhasil. Dan dia berkata, Tuhan, beri saya hikmat. Tuhan tolonglah saya supaya bisa keluar dari hutang, bisa menemukan jalan berkat untuk keluarganya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika dia menyadar dan dia melihat ke atas, tanpa dia sengaja dia melihat pisang yang tempat dia bersandar itu sudah mulai matang. Nah akhirnya dia ambil pisang itu, dia jual. Waktu itu kalau nggak salah diuntung sekitar 5.000 atau berapa. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, dari hal yang sepele itu Tuhan membuka pintu berkat untuk orang ini. Sehingga dia sekarang menjadi distributor pisang yang mensuplai pisang dari banyak pabrik roti di Jawa Tengah ini. Hal yang kadang nggak bisa masuk akal Bapak Ibu. Tapi orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus bisa dapat hikmat yang luar biasa yang dari Tuhan. Itu cuma satu yang saya ceritakan dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pun juga pasti punya banyak pengalaman. Bagaimana ketika Bapak Ibu Saudara ini diperhadapkan dengan hal yang membuat pikiran jadi buntu, pikiran jadi bunek gitu ya. Tapi dengan anugerah Tuhan, mujizat Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberi hikmat sehingga bisa menyelesaikan masalah persoalan dengan cara yang Bapak Ibu sendiri juga bingung, kok bisa ya? Kok aku bisa seperti ini ya? Kok aku bisa keluar dari masalah ini dan begini ya? Oh, kok aku
tadi bisa jawab begini ya ketemu sama dia ya? Kok aku tadi bisa begitu ya? Itu yang Roh Kudus lakukan ketika hidup kita dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Hikmat Tuhan itu bisa mengalir dan memenuhi hidup kita. Kita bisa mengerti yang kita lakukan. Kita bisa tahu harus bagaimana. Bahkan di situasi yang sulit seperti ini pun kita juga ngerti harus berbuat apa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu kami berdua ini dipanggil oleh salah seorang sahabat di Semarang ya, orang Korea. Kami ngobrol dan ternyata saya diberkati dengan perbincangan ini. Hamba Tuhan ini berkata, situasi ya memang seperti ini, gak apa-apa. Karena awalnya saya sendiri pun juga masih bertanya-tanya gitu, kok Tuhan kok engkau izinkan seperti ini tuh kenapa? Tapi dari percakapan ini saya diberkati karena hamba Tuhan ini berkata begini, coba cek aja di Alkitab. Kan memang harus terjadi keadaan yang sulit, keadaan yang susah. Coba lihat itu kalau sangkakala, meterai, cawan di kitab Wahyu itu dibuka, itu kondisinya pasti akan lebih mengerikan, kondisinya pasti akan lebih sulit, lebih susah. Jadi tidak apa-apa, ya karena memang ini harus terjadi, harus kita lalui, harus kita lewati. Pertanyaannya, kamu mau bikin apa dalam kondisi begini? Apa yang kamu mau lakukan? Itu pertanyaannya. Nah, Mbak Tuhan itu berkata begitu Bapak Ibu. Nah, itu menginspirasi kami berdua, iya. Bahwa kami berdua tidak boleh berpangku tangan dan menerima kenyataan seperti ini. Harus lakukan sesuatu. Harus berbuat sesuatu. Itu hikmat yang dari Tuhan. Bisa muncul. Ya, kami kumpulkan beberapa anak di desa, kami ajari bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggris saya itu ya sangat pas-pasan Bapak Ibu. Tapi saya beranikan diri saya ketika saya mengajari anak-anak kecil, saya pun juga akan semakin bertambah mahir. Saya ajari mereka bahasa Inggris. Kemudian juga dengan inovasi-inovasi ibadah dan beberapa hal yang lain, menyediakan beberapa sembako juga buat jemaat. Kita juga kemarin berbagi kasih. Bahkan kemarin juga berbagi kasih di Kalisat itu hampir 1 desa kita bisa berkati. Itu anugerah Tuhan, itu hikmat dari Tuhan. Semua Tuhan tuntun, Tuhan tunjukkan harus begini, harus begitu. Enggak ada dana, enggak ada apa yang bisa dilakukan. Tapi Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Dia bisa pakai beribu macam cara. Karena dia Tuhan yang luar biasa. Asal kita mau dan dipenuhi kuasa Roh Kudus, hikmat itu akan menyertai hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 hal ini yang saya temukan, saya pelajari dari kisah. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Bahwa orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, yang pertama hidupnya pasti diubahkan. Yang kedua, orang yang menerima kuasa Roh Kudus, mengalami pemenuhan kuasa Roh Kudus, dia akan menerima kuasa yang dari Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, pasti dia juga dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Dia akan cakap menanggung segala perkara, tetap tersenyum dalam segala keadaan, bisa mengerti rencana Tuhan, maksud Tuhan di tengah musibah sekalipun. Bahkan di masa pandemi seperti ini, orang-orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus tidak akan pernah dipenuhi kekhawatiran, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Bahkan akan diberi hikmat, bisa keluar dari persoalan ini dengan luar biasa. Akan diberi jalan keluar yang sama sekali mungkin tidak terpikirkan. Tapi itu akan diberikan kepada anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, rindu dipenuhi kuasa Roh Kudus? Puji nama Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu Saudara yang begitu rindu untuk beribadah bersama-sama. Saya melihat tadi terakhir ada sekitar 15 ya yang ingin gabung ya, 15 kakak yang ingin gabung dalam ibadah ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Hanya tadi beberapa tidak bisa dihubungi karena WhatsApp-nya belum di-upgrade. Ya, jadi nanti bisa di-upgrade. Kalau ada yang mengalami kesulitan, nanti bisa komunikasi dengan kami supaya kami juga bisa bantu. Di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi. Ya, mari kita akan merenungkan kebenaran Tuhan firman Tuhan bersama-sama. Dan nanti waktu saya kembalikan kepada Bapak Yosua yang akan memimpin di dalam doa dan juga akan
berdoa berkat bagi kita semua pada akhir ibadah kita nanti. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetap semangat, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau hidup kita dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka kuasa Tuhan akan penuh juga dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian Roh Allah yang hidup. Mari setiap kita dimanapun kita ada saat pagi hari ini, kita benar-benar minta supaya kuasa Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, mengurapi setiap kita, sehingga hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita dipenuhi kuasa Tuhan, dan hidup kita dipenuhi oleh hikmat-Nya Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi di tengah situasi seperti ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan bekerja dengan kuat kuasa-Mu, sehingga bangsa ini bisa ditolong oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga virus corona ini boleh segera lalu dari bangsa ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan dan pengampunan Tuhan atas bangsa kami. Juga untuk kota di mana kami berada, Tuhan akan melawat, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, sehingga ada perlindungan bagi setiap kami. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak Tuhan, baik yang ada di Ranggang ini, yang ada di Temanggung, yang ada di Bali, yang ada di Malang, yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, Tuhan, yang ada di Manado. Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan tolong mereka semua, Bapak. Dalam nama Yesus juga yang ada di Kupang, kami serahkan anak-anak-Mu dalam pemeliharaan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan melindungi mereka semua. Bahkan setiap kami yang ada di dalam kota Temanggung ini, Tuhan akan memberkati. Juga yang ada di Semarang, yang ada di Jogja, Tuhan akan memberkati mereka semua dengan kasih setia dan rahmat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, memberkati kami semua yang sudah ikut dalam acara ibadah ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan.
jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, menyimpan dan melakukan dengan setia ketetapan yang disampaikannya hari ini, maka sesungguhnya hidupmu akan diberkati, keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, ternak ladangmu diberkati, apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dia akan menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak akan turun. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, dalam persetubuhan pemeliharaan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, ku terima berkat yang